SBO News Entertainment. Selamat pagi pemirsa SBO yang berbahagia. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya percaya kita ada di dalam keadaan yang sangat baik. Di awal tahun kembali Bincang Santai Solusi Rohani, sebuah program yang memang dihadirkan untuk mendampingi Anda di dalam menghadapi pergumulan kehidupan setiap hari dengan menghadirkan solusi-solusi praktis, hadir kembali di layar kaca Anda bersama saya Walden. Dan hari ini di awal tahun kita akan bicara tentang kiat sukses. Ada seorang narasumber yang akan saya hadirkan dengan membahas topik-topik menarik tentu saja. Dan kali ini Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang dari GBI Mamat Rajani, kembali akan menjadi narasumber kita. Sudah ada di studio, saya akan segera memperkenalkannya kepada Anda. Shalom, selamat pagi Pak James. Shalom, Walden. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, silakan duduk Bapak. Oke. Bagaimana kabarnya ini? Aduh, kabarnya selalu luar biasa. Selalu luar biasa. Haleluya. Oke, iya Pak James, setiap orang pasti menginginkan sukses ya. Dan khusus untuk 2014, pasti banyak orang yang ingin sukses. Bagaimana pendapat Anda sebagai seorang hamba Tuhan tentang keinginan banyak orang tentang sukses ini? Setiap orang pasti ingin sukses. Tidak ada seorang pun yang ingin biasa-biasa aja. Dan itu, saya kira itu alkitabiah banget. Begitu ya. Karena dalam Yohanes 10 ayat 10b kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, Dia mau memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahannya. Artinya hidup di dalam keberhasilan. Ya. Tapi ingat, keberhasilan itu bukan cuman, kesuksesan itu bukan cuman berbicara tentang duit yang banyak, tetapi tentang banyak hal di dalam hidup kita. Karena bicara kehidupan ini bukan cuma satu aspek ya, Walden. Bukan hanya aspek finansial saja, tetapi menyeluruh ya. Menyeluruh. Nanti kalau berkat Tuhan, kelimpahan yang dari Tuhan, kesuksesan yang dari Tuhan, itu menyeluruh. Jadi bukan cuma duit banyak, tapi keluarga hancur, bukan. Tapi keluarga bersatu, harmonis, bahagia, tubuh sehat, hati tenang, kebutuhan kita dicukupi. Itu namanya keberhasilan. Dan finansial include di dalam berkat yang dimaksud ya, dalam sukses itu ya? Pasti. Oke, luar biasa. Dan kita langsung mungkin masuk ke poinnya karena agak banyak ini yang akan kita bahas hari ini. Kiat sukses di tahun 2014. Kira-kira apa saja yang akan membuat kita meraih keberhasilan di tahun ini, Bapak? Ya, kita harus tahu bahwa kesuksesan itu ternyata bukan otomatis ya. Ya, apalagi kita sudah menginjak hari yang kelima. Betul, dan di tahun baru ini ya. 5 hari yang lalu kita menutup tahun 2013 dan kita masuk di tahun yang baru 2014, dan hari ini kita menginjak hari yang kelima. Dan kita tahu bahwa harus ada sikap-sikap yang benar. Banyak, artinya begini, kita boleh memasuki 2014, tetapi kita harus tahu sikap apa yang kita harus ambil. Supaya tahun 2014 ini menjadi tahun keberhasilan bagi kita. Oke, baik. Ya. Apa saja kiat suksesnya? Kita tahan dulu Pak di segmen berikut. Ya, oke. Oke, baik pemirsa. Anda pasti penasaran bagaimana kita bisa meraih sukses secara luar biasa di tahun 2014. Tentu saja menurut terang kebenaran firman Allah. Nantikan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Santai Solusi Rohani bersama saya Walden. Abian dari tadi ya, aktif banget dia. Saksikan Baby Star jam 4:30 sampai 5:30 di SBO TV. My name is May, ready to be your company, and let's just start the show because this is Fit 'em Up Music.
salah seorang penyanyi bernama Katy Perry. Weezer sendiri, ini sejak mereka pertama kali terbentuk gitu ya, sampai sekarang mereka sudah gonta-ganti personil sebanyak 4 kali. Cyndi and Stephanie Lauper, also known as Cyndi Lauper. Follow akun Twitter kita @beatemupsbotv. Sebagai barometer infotainment Surabaya, kami hadir mengurai jejak para pelaku dunia entertainment yang syarat akan eksistensi hingga misi demi sebuah popularitas. Berbagai kisah hingga aksi kontroversi akan kami hadirkan di sini. Nggak keberatan sama sekali, kan toh juga bukan hal yang negatif buat saya gitu loh. Jadi anak saya itu kadang-kadang suka saya bawa masak, suka saya ajak main ke mall, itu perlu juga. Karena kan dia biar nggak stres, biar enak badannya jadi dipijit, kayak gitu-gitu di tempat-tempat massage. Mungkin karena kesibukan masing-masing sih, jadi mau fokus aja dulu ke kuliah atau enggak ke karirnya masing-masing. Semua akan kami rangkum dalam Issue, So Do You Think It's Issue? Pemirsa SBO TV, Anda masih bersama saya Walden dan kita masih di Bincang Santai Solusi Rohani. Narasumber yang hadir Bapak Gembala Sidang dari GBI Mamat Rajani, Bapak Pendeta James Ong, dan topik yang Anda terus ikuti perbincangannya adalah kiat sukses di tahun 2014. Semua orang ingin sukses. Bagaimana kita bisa sukses di dalam Tuhan di tahun ini? Pak James, di segmen sebelumnya disinggung sedikit tentang kiat sukses ini, kita akan lanjutkan kembali. Kira-kira apa yang menjadi kiat yang harus kita perhatikan supaya kita menjadi orang yang sukses di tahun ini? Ya, untuk memasuki tahun 2014 ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di depan kita. Ya. Bagaimana keluarga kita, bagaimana masa depan tahun ini, bagaimana bisnis, bagaimana karir kita dan sebagainya. Sekolah, kuliah, Ya, banyak tapi hal. yang pertama yang kita harus perhatikan, memasuki tahun 2014 ini, satu hal yang kita tidak boleh lakukan yaitu jangan menoleh ke belakang. Tidak boleh menoleh ke belakang. Kecuali lagi nyetir sesekali boleh ya Pak ya, lihat spionnya. Lihat ke belakang. Ya, jangan menoleh ke belakang itu punya arti yang banyak, Walden. Arti yang dalam yang kita mau kupas hari ini. Iya, apa saja itu Mas? Ya. Jangan menoleh ke belakang. Yang pertama, kita jangan pernah menoleh dari masa lalu kita ke belakang, maksudnya masa lalu kita yang menoleh kepada dosa-dosa kita yang lalu, ya, karena kita percaya setiap kita mungkin punya masa lalu sendiri-sendiri, ya. Kita punya masa lalu yang kadang-kadang masa lalu yang gelap juga, gitu kan, jadi mana itu diakibatkan karena kesalahan kita atau dosa-dosa yang kita lakukan, ya, tapi kita percaya bahwa ketika kita mengakui dan kita datang kepada Yesus ada untuk pengampunan, minta ampun, maka dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita nggak usah sampai melihat lagi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Artinya kejatuhan-kejatuhan kita di tahun 2013 jangan lagi diingat-ingat, maksudnya begitu Pak ya? Ya, maksudnya kejatuhan yang lebih diakibatkan karena dosa-dosa kita. Kan dosa itu tidak membawa kepada sebuah keberhasilan, kan? Dosa itu selalu membawa kepada sebuah kehancuran. Ya. Dosa selalu membawa kepada sebuah kematian, dalam tanda kutip. Oke. Ya, jadi jangan pernah melihat dosa-dosa kita lagi. Setelah kita mengadakan pemberesan tentu saja dengan Tuhan Pak Ya, otomatis itu harus dilakukan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 ayat ini bilang jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Dan kita percaya bahwa ketika kita sudah mengakui, kita sudah jujur di hadapan Tuhan, maka semua dosa kita Tuhan sudah hapuskan. Dan Tuhan lupakan. Tuhan lupakan. Amin. Kita tidak perlu ingat lagi. Karena kalau kita ingat lagi, kita selalu merasa begini, aku tidak layak. Tertuduh. Begitu ya. Ada intimidasi yang keluar dari hati kita, yang mengatakan bahwa bisakah aku Diberkati oleh Tuhan. bangkit dan bisakah aku raih sebuah keberhasilan di tahun ini, ya, karena
dosa-dosa itu membawa tuduhan-tuduhan kepada kita, Menekan kita begitu, menekan Pak, ya? kita, sehingga kita untuk maju itu langkah kita akan bisa terhambat gara-gara itu. Oke, lupakan kalau kita sudah mengakuinya di Lupakan. hadapan Tuhan karena Tuhan sudah Sudah mengampuni, kita. sudah Oke. mengampuni. Baik, selanjutnya Yang kedua, arti jangan menoleh ke belakang itu adalah jangan menoleh kepada kegagalan yang lalu, sehingga kita membuat kita merasa begini, aku ini orang gagal. Dan kalau kita sudah punya image bahwa aku ini orang gagal karena aku sudah mengalami kegagalan yang di tahun lalu ya, atau di 2 tahun lalu, dan image aku ini orang gagal itu akan betul-betul akan menghambat keberhasilan kita di akhir tahun. menghantui kita dan akhirnya kita tidak melihat peluang-peluang karena dibayang-bayangi kegagalan Ya, itu sendiri. Karena begitu, Pak? gini, Walden, kita harus tahu bahwa orang sukses, orang berhasil, sebelum itu diraih, kita sendiri harus percaya dengan diri kita bahwa aku nih orang yang berhasil. Yakin. Aku nih orang yang sukses di dalam Tuhan. Itu harus dipunyai dulu. Banyak orang mau berhasil tapi dia nggak membangun dirinya dulu sendiri. Mindset, mentalitasnya Iya, ya, Pak, ya? mentalitasnya masih belum dibangun, diri sendiri belum dibangun, tapi dia mengimpikan sebuah keberhasilan. Nggak bisa, itu omong kosong. Jadi kegagalan-kegagalan masa lalu jangan lagi terus ditoleh ke belakang. Ya. Kalau sesekali kita mengintrospeksi, gimana Pak? Loh, kalau kita mau menoleh ke belakang sejenak melihat kegagalan kita, untuk kita lebih mawas diri, Berhati-hati supaya kita ya. lebih berhati-hati, berwaspada di tahun ini, Itu boleh. itu sehat, itu membangun, dan itu membantu terciptanya keberhasilan dan kesuksesan itu. Tapi banyak orang lihat kegagalan, dia nggak berani maju. Karena dia bilang gini, ya aku memang sudah ditentukan untuk gagal. Aku nggak bisa berhasil kayak orang itu. Jadi dia hidup di dalam kegagalan masa lalunya begitu Iya. ya. Padahal ada harapan yang dia bisa, yang ada di depannya. Tapi dia nggak lihat harapan itu. Dia hidup di masa lalu, karena masa lalu itu adalah masa-masa yang gelap ya, dalam jatuh dalam beberapa macam kegagalan mungkin. Oke. Gitu lah. Iya. Jadi harus optimis dan bahwa ada keberhasilan, ada sukses yang Tuhan sediakan di tahun ini bagi kita. Ya. Jangan sampai kegagalan masa lalu menghambat itu semua. Dan yang lebih penting kita harus tahu bahwa tidak ada satu orang di dunia ini yang tidak pernah gagal. Ya, setuju. Ya, mungkin ada orang yang tidak pernah gagal karena dia tidak pernah mencoba sesuatu. Dia tidak pernah mencoba sesuatu sehingga dia tidak pernah mengalami kegagalan. Dan hidupnya standar-standar saja begitu kan? Hidupnya pasti stagnan orang seperti itu. Jadi kalau kita mau mencoba sesuatu, kita mau merangkak, kita mau belajar berdiri, kita mau belajar melangkah, pasti pernah mengalami kegagalan. Dan ingat, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Oke. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya, tetapi itu cuma kesuksesan yang tertunda. Jadi Ya. kita harus bangkit lagi, sehingga kalau kita lihat kegagalan kita terus-menerus ke belakang, itu akan membawa kita kepada sebuah langkah yang tidak menentu di tahun ini juga. Oke, jangan mengingat dosa masa lalu, kiat pertama untuk sukses. Yang kedua, jangan mengingat kegagalan masa lalu. Ya. Iya, kegagalan-kegagalan dalam finansial, perusahaan yang bangkrut, pilot dan sebagainya, Ya. itu kadang sulit ya Pak untuk kita bisa bangkit dari sana, dan kita perlu kasih karunia khusus sepertinya dalam hal ini, bukan begitu? Betul. Betul. Iya, termasuk di sana kegagalan di dalam pelayanan sepertinya begitu ya Pak James? Oh iya. Saya kok mau lihat masa lalu saya nggak bisa seperti hari ini. Begitu? Iya. Karena saya merintis sebuah pelayanan 13 tahun yang lalu dengan jatuh bangun. Saya melangkah dengan sebuah langkah yang baru, langkah yang radikal. Di situ saya mengalami banyak macam kegagalan. Tetapi saya tidak pernah mau menoleh kepada kegagalan saya. Saya anggap kalau saya menoleh kepada kegagalan saya akan nggak bisa maju dan saya akan gagal terus di masa-masa yang akan saya lalui ini. Sebab itu saya sharing hari ini kepada semua pemirsa SBO. Ya. Supaya kita tidak menoleh ke belakang, tidak melihat kegagalan kita. Ya, satu hal Tuhan menciptakan wajah kita itu menghadap ke depan. Itu ada filosofinya saya pikir ya. Jangan selalu menoleh ke belakang, lihat masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan. Dan ada kiat-kiat yang masih akan dapat Anda ikuti. Tetapi kita harus break sejenak pemirsa SBO. Saya masih akan kembali, tentu saja masih di program Bincang Santai Solusi Rohani. Sesaat lagi.
Malioboro naik bendi. Wihara ini altar utamanya adalah Putikong Puteten. Puteten itu adalah dewa bumi atau dewa tanah. Ini batik buat baju kerjaan Andre. Shalom, kita diberkati, bahkan kita masih bisa bernafas dengan sangat luar biasa itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Ya, kalau hati sedang galau atau kita sedang mengalami masalah yang begitu menekan, rasanya kita sulit untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita galau, dia sangat sabar dengan air mata. Pun kita bisa berdoa kepada dia, karena dia adalah Allah yang luar biasa. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry. Shalom. Puji Tuhan pemirsa, Anda masih bersama saya Walden dan Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani, sebuah program mendampingi Anda menghadapi pergumulan hidup setiap hari dengan memberikan solusi-solusi praktis berdasarkan kebenaran firman Allah tentu saja. Dan hari ini Kiat Sukses 2014 adalah topik yang masih terus Anda dapat ikuti perbincangannya bersama dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong. Pak James, jangan menoleh ke belakang, itu kiat pertama. Tidak boleh melihat dosa masa lalu, kegagalan masa lalu, supaya kita bisa meraih sukses. Ada yang mau ditambahkan? Ya, satu yang penting juga, arti dari menoleh ke belakang itu kadang-kadang kita suka menoleh kepada keberhasilan kita di masa yang lalu. Ya, sebetulnya positif sih, sebetulnya positif. Itu membuat kita terbuai, hidup dalam mimpi istilahnya. Sebetulnya ada seorang yang melihat keberhasilan masa lalu itu bisa memberi semangat untuk dia bisa berhasil di masa yang akan datang. Bisa positif. Nah, tapi ada beberapa orang yang responnya keliru. Dia menoleh kepada ke belakang, melihat keberhasilan, kesuksesan di tahun yang lalu mungkin. Itu membuat dia berhenti untuk melangkah di tahun ini. Dia pikir, tahun lalu, masa lalu sudah meraih sukses besar. Ya. Gitu ya. Meraih sukses yang wow gitu. Dan cukup sudah. Ya. Jadi dia tidak mau lagi mencapai sesuatu yang lebih tinggi dalam hidupnya. Nggak mau mencapai sesuatu yang lebih besar. Dia sudah puas. Aku sudah mengalami keberhasilan. Dan akhirnya itu bisa melemahkan semangat juang dia, bisa saja Pak ya. Iya, karena begini, dia sudah cukup merasa puas ya. Kadang-kadang kita nih gitu. Jangan sampai kita nih terlalu cepat, terlalu berpuas diri ya. Sehingga untuk ke depan ini kita sudah langkah kita seolah-olah santai. Kita nggak lagi mau bermimpi yang besar. Ya. Kita nggak lagi mau berjuang yang lebih, fighting spiritnya itu tidak ada seperti dulu istilahnya begitu, karena dia sudah puas dengan meraih sukses yang lalu gitu loh. Jadi lebih baik kalau kita nggak lakukan seperti itu. Ya, tapi kita menoleh ke belakang melihat sukses, kita mengucap syukur dan berjuang. Mungkin begini, seperti Daud. Ya. Daud itu dalam kitab 1 Samuel dia bilang begini. Kalau dulu Tuhan telah menolong aku menghadapi singa dan beruang, ya, aku bisa mengalahkan singa dan beruang. Aku akan berhasil juga mengalahkan orang Filistin, Goliat itu. Itu dia lihat dulu. Tapi dia melihat dulu dengan sebuah spirit begini. Dia nggak pernah lupa itu kebaikan Tuhan. Ya. Dia nggak pernah lupa itu kuasa Tuhan dalam yang sudah dialami. Jadi artinya begini, kalau dulu aku bisa berhasil, sekarang pun menghadapi musuh yang lebih besar, aku juga pasti akan lebih berhasil lagi. Bersama Tuhan. Karena Tuhan memberikan keberhasilan itu kepadaku. Ya, jadi intinya dengan respon reaksi seperti itu sih oke. Ya, jangan sampai ingat keberhasilan masa lalu merasa masih kuat, masih oke seperti dulu, tidak mempersiapkan diri dan lain sebagainya, dan merasa pasti akan sukses. Itu akan membawa kita kepada kehancuran karena kompetitor kan banyak ya Pak ya. Saya sering mendengar dengan seorang hamba Tuhan yang sudah senior ya. Pendeta yang sudah senior, yang sudah dalam arti dia sudah umurnya juga sudah semakin
semakin tua. Dia bilang begini, belum tua sama sekali juga. Dia bilang gini, dulu Om ini mengadakan KKR besar di lapangan terbuka gitu ya toh. Dulu dia cerita semuanya dulu. Itu sekarang bagaimana? Tapi setelah beberapa tahun terakhir ini seolah-olah dia sudah tidak bisa lakukan apa-apa dan cuma membanggakan yang dulu, membanggakan yang dulu aja. Ya. Nah, itu jangan sampai ada pada kita. Karena kalau mungkin 2013, 2012, 2011 tahun-tahun yang lalu itu kita alami keberhasilan. Tahun 2014 ini aku harus mengalami keberhasilan yang lebih bersama dengan Tuhan. Nah, itu dia. Oke. Jadi jangan menoleh ke masa lalu, itu jangan ingat dosa kalau kita sudah mengaku karena Tuhan sudah mengampuni. Kemudian jangan lihat kegagalan dan jangan juga terbuai dengan sukses masa lalu. Harus tetap berjuang, begitu Pak ya? Salah satu ayat yang saya terinspirasi banget gitu ya, dari kata-kata Paulus di Filipi 3, jika katakan berarti dengan kata-kata aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Dan dia bilang, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Wow. Itu. Dia kata berlari-lari itu menginspirasi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Untuk saya tidak berpangku tangan, tidak santai langkah saya. Saya tidak maksudnya ya asal aja berjalan begitu, enggak. Tapi kata-kata berlari itu punya satu tujuan yang lebih besar lagi, mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi. Apa yang menjadi target kita begitu istilahnya Pak ya. Jadi itu menginspirasi saya banget dan saya percaya semua pemirsa SBO kalau kita tahu bahwa Paulus punya moto hidup yang seperti itu, kita juga harus mengalami seperti itu. Dan akhirnya kehidupan Paulus diakhiri bukan sebuah kehidupan yang biasa-biasa, tapi dengan sebuah keberhasilan dan kesuksesan di dalam Tuhan yang luar biasa. Itu yang menginspirasi saya. Kalau dulu Tuhan tolong, tahun ini Tuhan juga pasti tolong. Itu yang membuat kita lebih bersemangat, lebih bergairah untuk melakukan semua aktivitas kita di tahun ini bersama dengan Tuhan. Iya, kiat sukses selanjutnya. Setelah kita di poin pertama tadi jangan menoleh ke belakang, ada hal yang berikutnya Bapak? Ya, hal yang kedua, tadi yang pertama Walden, jangan menoleh ke belakang tuh yang pertama. Kalau kita lihat sekarang yang kiat yang kedua, poin yang kedua, di tahun ini kita harus punya sebuah komitmen untuk kita benar-benar menghargai waktu. Ya, menghargai waktu. Oke, kita tahan dulu Pak. Di segmen berikut kita akan lanjutkan. Ya, penasaran pemirsa SBO, tetap di Bincang Santai Solusi Rohani. Kiat Sukses 2014 akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Makannya ini juga di daun. Ini ada lentuk. Langsung saja kita mau menikmati yang namanya air biru atau banyu biru. Selamat pagi di Thailand adalah Gudrun. Kenapa dikatakan desa Sangkal Putung? Masih banyak tempat-tempat seru lainnya yang bakalan kita datengin, cause we are City Guide, your futuristic guide. Sekarang kita masih ada satu berita soal naga. Naga terbesar di dunia. Naga itu kalau kita ngomongin soal naga, itu pasti yang kamu ingat pertama kali apa? Kalau ngomongin soal naga. Naga itu ini. Api, ya bener api. Terus kemudian makanan. Iya bener-bener. Naga Sari. Di ML Mili Liputan. Langsung gabung aja di Twitter kita, mention @MLSBOTV. ML Lovers bisa komen langsung. Gaya country, nggak jauh dari kuno-kunoan. Mandinya ini connecting door antara kamar saya sama kamar anak itu jadi satu. Semuanya tentang properti, pastinya semuanya hanya ada di Pasio Inspirasi Dunia Anda. Ikuti saya.
Pemirsa, Anda berada di Bincang Santai Solusi Rohani, masih bersama saya Walden, dan kita ada di segmen terakhir tentang topik kiat sukses di tahun 2014, masih bersama dengan Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Imamat Rajani, Surabaya. Pak James, jangan menoleh ke belakang, tadi tuntas kita bahas, dan ada poin selanjutnya untuk bagaimana kita meraih sukses dari Tuhan di tahun ini. Silakan. Poin selanjutnya merupakan poin yang kedua. Kita harus punya komitmen untuk tahun ini benar-benar kita menghargai setiap waktu yang kita jalani. Karena begini Walden, kita tahu bahwa banyak orang, ya setiap kita memang punya waktu yang sama ya, 24 jam satu hari. Ya. Tetapi yang menjadi perbedaan, kenapa satu orang berhasil dan yang berhasil lain tidak, ya? dan yang lain tidak, karena menggunakan waktu ini bagaimana caranya. Banyak anak-anak muda terutama menggunakan waktu dengan sia-sia aja. Ya dengan happy boleh, happy, tapi kalau waktu-waktu itu dibuang hanya untuk seperti itu, kapan kita mau melakukan sesuatu yang penting untuk masa depan? Ya kan? Jadi kita harus tahu bahwa tahun ini belum dilalui dengan baru beberapa bulan, hari. baru 5 hari, baru masuk hari ke-5 hari ini. Ya kita harus punya komitmen setiap menit, setiap detik ini kita harus lakukan sesuatu yang berguna. Berarti kita harus fokus kepada prioritas kita dong, Pak? Iya, setiap orang harus punya tujuan. Apa target apa yang mau dicapai di tahun 2014? Iya kan? Jangan cuma mimpi mau sukses. Sukses dalam hal apa? Apa yang aku mau lakukan? Itu mesti spesifik. Itu harus apa itu namanya terperinci di kepala, ini harus ada. Gitu loh. Jadi jangan cuma global aja mau sukses, tunggu jadi orang kaya, jadi orang yang wah hebat dan sebagainya, tapi nggak punya spesifikasi yang jelas, nggak mungkin bisa. Dan itu harus punya. Dan kedua, kita harus atur waktu setiap hari. Ya, sebaiknya kalau kita ini memang orang yang terlalu cenderung untuk tidak menghargai waktu, ya maksudnya seringkali membuang waktu sia-sia. Lebih baik kita bantu dengan kita harus punya jadwal. Jadi ditulis di agenda begitu. Nah, kita pribadi punya jadwal. Hari ini mau apa, ya toh. Dan apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita lakukan. Tapi semua itu menjurus kepada keberhasilan yang kita mau raih itu. Jadi menghargai waktu itu akan memacu kita untuk memanfaatkan setiap menit yang diberikan kepada kita, begitu ya? Betul. Hari ini di Surabaya terlalu banyak mall, Pak. Ya, banyak orang suka ya shopping. Ya, mungkin sesekali ya untuk refreshing. Cuma itu aja tiap hari kegiatan mereka, rutinitas mereka tiap hari begitu. Ya, mereka punya duit sih oke lah. Tapi apa harus dibuang-buang di situ terus gitu loh, maksud saya gitu. Padahal saya bukan anak muda lagi. Saya pun meskipun bukan anak muda lagi, tapi saya punya tujuan hidup yang jelas. Saya punya mau pakai waktu saya dengan lebih terarah tahun ini. Itu komitmen pribadi saya. Siapapun kita, apapun profesi kita harus fokus begitu Pak ya, menggunakan waktu. Mungkin sebagai mahasiswa sedang kuliah supaya selesai tepat waktu, seorang profesional, seorang kepala rumah tangga, bahkan sebagai hamba Tuhan mungkin ya, tetap harus memprioritaskan hal-hal penting sehingga waktu itu terisi dengan hal-hal yang prioritas begitu. Ya. Oke. Baik, ada kiat selanjutnya. Kiat yang terakhir ini yang kita harus lakukan sebetulnya di pergantian tahun lama dengan tahun baru, yang kita harus lakukan itu kita harus mengadakan perhitungan. Maksudnya bagaimana Pak? Ini waktunya sangat mepet, 2 menit tersisa. Iya, jadi artinya begini, kalau orang itu punya perhitungan untung rugi ya, kalau di akhir tahun penutupan buku dan sebagainya, kita juga harus punya perhitungan gini, maksudnya apa yang sudah kita lakukan ya, dan apa yang belum kita lakukan. Introspeksi atau evaluasi begitu maksudnya. Evaluasi diri. Jadi apa yang lalu yang kita sudah mau canangkan, mau lakukan di tahun lalu tapi ternyata belum ya, dan apa yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan, itu harus jelas gitu loh.
Jangan gini, sesuatu yang kita belum lakukan di tahun lalu, ternyata tahun ini juga kita nggak lakukan lagi. Oke, jadi Itu kita penting harus banget. perhatikan hal itu. Waktu kita habis, Pak. Kita akan berdoa bersama-sama. Doakan supaya kita semua sukses di tahun 2014 ini. Silakan Pak James. Kami datang di hadapan nama Yesus hari ini Tuhan, dan kami percaya tahun 2014 masih panjang di depan kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau hadir di dunia, datang ke dunia untuk memberikan keberhasilan demi keberhasilan untuk anak-anak-Mu. Dan kami berdoa untuk pemirsa SBO semuanya. Kami percaya Tuhan, ketika kami tidak menoleh ke belakang, ketika kami sungguh-sungguh menghargai waktu, dan ketika kami selalu mengevaluasi diri kami sungguh-sungguh, kami percaya keberhasilan dan kesuksesan yang Engkau sudah janjikan untuk kami, itu bukan cuma sekedar mimpi dan sekedar kata-kata belaka, tetapi itu sebuah kenyataan yang kami akan alami di tahun ini. Kami memberkati setiap pemirsa SBO di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sangat memberkati perbincangan hari ini. Sukses juga untuk Anda di tahun 2014. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Pemirsa, memberkati. demikian kebersamaan kita untuk Bincang Santai Solusi Rohani hari ini. Saya Walden pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. SBO